Assalamualaikum. Salam. Ada berapa? Saya mau konsultasi dan Oh ya, silakan masuk. Ya, antum ada keperluan apa di sini? Oh, sedikit cerita. Oh, sedikit Salam salam. sekali sama teman-teman. Antum kalau boleh tahu siapa namanya? Kita kenalan dulu ya. Saudara. Nama saya Faisal. Faisal. Faisal kan berapa? Kelas 10. Kelas 10. Kamar Kamar 201. 201. Kamu pusat pembimbing kamarnya siapa? Sadana. Oh, Sedana. Sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol sama Ustaz Dana? Jarang kalau ngobrol sama Sadana. Soalnya Sadana kelihatannya sibuk kan. Oh iya. Sebenarnya kamu udah kenal Ustaz? Kenal, kalau namanya kenal Ustaz Farouk. Oh iya. Kamu kan udah perkenalkan diri. Nah, Ustaz akan memperkenalkan diri dulu ya. Nah, nama Ustaz Hamzah Farouk. Kamu bisa panggil Ustaz Farouk. Ustaz Farouk ya nggak apa-apa. Ustaz ngajar di sini, sekarang juga kuliah mengambil jurusan BKPI. BKPI itu bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit Ustaz sudah melatih untuk menjadi konselor untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah orang, teman ataupun seperti kalian santri-santri. Ya mungkin hadirnya kamu kesini, Ustaz bisa membantu untuk kamu menyelesaikan masalah kamu, masalah pribadi atau masalah dengan orang lain atau masalah-masalah yang lain. Tapi Ustaz seperti nasihat ya, seperti memberi nasihat untuk bisa kamu ada keinginan menyelesaikan masalah, tapi nanti ke diri kamu sendiri yang menyelesaikan masalah itu. Ustaz hanya memberikan wajangan, Ustaz hanya memberikan saran, Ustaz hanya memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Tenang, kalau dengan Ustaz seperti ini, di saat mengkonseling orang itu Ustaz diajarkan untuk apa? Untuk menjaga rahasia yang seperti ini. Kalau misalkan kamu malu nih untuk cerita ke teman-teman ataupun ke Ustaz pembimbingnya itu Dana, kamu malu untuk ngasih tahu ada masalah pribadi kah, ada masalah dengan orang lain, dengan teman-temannya, kamu malu. Nah, kamu kalau ketemu dengan Ustaz bakal jaga tuh ini kamu masalah kamu ataupun kesah kamu, agar teman-teman yang lain nggak tahu. Ini hanya kamu dan Ustaz yang tahu, dan Allah aja lah yang tahu. Nah, nanti Ustaz akan bantu gimana untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang udah paham ya, kalau misalkan Ustaz bisa menjaga rahasia kamu sudah boleh kamu harus percaya dengan Ustaz agar masalah kamu bisa terselesaikan. Dan Ustaz pun juga bisa memberikan saran untuk kamu untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau Ustaz boleh tahu apa sih ininya kesannya sehingga mau datang ke sini? Jadi di kamar itu sih sering diganggu-ganggu itu dan sering diisengin juga, terus lagi belajar sama teman-teman agama. Digangguin, diisengin itu udah lama? Baru seminggu yang lalu kan. Seminggu yang lalu, berarti ya baru-baru lah ya, masih baru. Tapi kamu gak nyaman udah digangguin kayak gitu ya? Karena nggak fokus jadinya belajarnya. Di pesantren ini kan banyak campur ya, tinggal sama teman-teman yang dari asalnya jauh-jauh, habis itu kulturnya berbeda. Kamu pun juga pasti ketemu teman-teman yang sifatnya berbeda-beda. Kamu asalnya dari mana? Saya dari Kalimantan. Oh, dari Kalimantan. Pas SMP di Kalimantan ya. Iya. Kita kan ini kan di Jakarta nih pesantrennya. Pasti kamu ketemu teman-teman yang sifatnya ya ada orang Jakarta, ada orang Jawa, ada orang Sumatera. Nah, kamu bakal ini kan ya, kulturnya berbeda dengan pergaulan kamu di Kalimantan ya. Kalau Ustaz boleh tahu nih, kamu digangguinnya kayak mana contohnya? Ya di sini kita jadi pas lagi belajar baca buku punya ditarik dibawa lari jadi
jadi saya kejar-kejar gitu kan. Oh iya. Sering digituin, sering. Sering kan. Orangnya itu aja atau banyak yang Oh iya, itu aja dah. itu aja. Iya. Kalau Ustaz boleh tahu siapa sih anaknya? Namanya tuh Ansor kan. Ansor. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Iya. Ansor sama Lutfi. Itu asalnya dari mana? Saya dari situasi sih dari Jakarta kan. Oh, dari Jakarta. Iya. Dia sering-sering gangguin kamu itu pakai bahasa kasar-kasar juga dia. Oh, sudah ini ya, sudah kayak bukan gimana ya, kayak bukan santri gitu ya. Iya. Pasti kamu kaget dengan kultur yang biasanya kamu pelajari, kamu rasakan di Kalimantan, tiba-tiba kok di sini ada anak-anak seperti itu ya. Pertama ya. Si Ansor itu asalnya dari Jakarta, kalau Lutfi dari Sama dari Jakarta. juga. Mereka tapi SMP-nya di sini di pesantren ini ya. Iya. Oh, mungkin mereka itu masih menganggap kamu seperti anak baru, karena berpikirnya gini, oh ini anak baru nih, belum tahu pesantren mungkin ya, ataupun merasa mereka lebih lama di sini, habis itu merasa lebih ya ini rumah mereka lah sebelum ada kamu. Gangguin kamu mungkin menjadi satu kesenangan mereka. Itu yang mungkin yang Ustaz tangkap dari cerita kamu ya. Ustaz akan kasih saran ini untuk kamu menyelesaikan masalah yang biasanya kamu nggak senang seperti ini ya, digangguin, dijailin, itu harus terbuka dengan Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus bisa menjauh mungkin menjauh dari dia ataupun mendekat dengan teman-teman yang lain. Kamu tapi bergaul sama teman-teman yang lain aman? Aman. Oh, aman. Cuma 2 orang itu aja yang sering digailin, sering ganggu. Satu kamar atau beda kamar itu? Satu kamar. Satu kamar juga? Iya. Oh, dua-duanya satu kamar sama kamu? Dua-duanya satu kamar. Satu kamar. Kalau kelasnya enggak beda? Kelasnya beda. Kelasnya beda. Kamu kelas 10 apa? Kelas 10A, 10A. Mereka 10 10B. 10B. Oh, dua-duanya 10B. Yang satu lagi 10C. 10C. Oh, agak-agak bandel berarti ya. Iya. Ini untuk ngadepin teman-teman yang kayak gitu, itu harus diobrolin dengan ustaz pembimbingnya. Kalau misalkan kamu nggak suka dengan sifatnya ataupun dia sering gangguin kamu ngobrol dengan ustaz pembimbing kamu, yaitu Ustadz ataupun wali kamar wali kelas mereka juga, itu perlu tuh. Siapa tahu nanti ada ustaz yang bantu untuk nasihatin mereka. Kan karena gini, kalau misalkan kamu yang melawan mereka, itu mereka bakal nambah untuk menjadain kamu. Tapi kalau misalkan kamu menjauh dan minta untuk ustadz pembimbingnya itu nasihatin mereka atau menegur mereka, itu akan lebih baik. Tapi kalau misalkan kamu digangguin mau aja nggak ada usaha untuk menyelesaikan kebiasaan mereka untuk gangguin kamu akan digangguin terus. Nah, kamu bagus nih mau terbuka dengan Ustadz nih, datang ke sini untuk konsultasi dengan Ustadz. Kamu datang sini direkomendasi siapa? Dari teman kita. Oh, dari teman. Satu kamar yang sering main. Oh, siapa? Ustadz Faisal namanya. Oh, Ustadz Faisal. Teman atau Ustadz? Salah. Siapa? Sabar cok. Salah. Nggak apa-apa udah. Ini aja. Dari mana? Dari nanya siapa? Direkomendasi siapa? Gitu. Oh iya. Kamu datang ke sini tahu Ustadz dari siapa? Dari teman dekat saya. Oh, teman kamu direkomendasiin gitu ya? Iya. Katanya coba kamu cerita ke Ustadz Farouk, dia bisa bantu. Oh iya. Ustadz sih sebenarnya pengen membuka konseling di pesantren kan. Karena Ustadz pandang kan banyak masalah-masalah santri kan, seperti kamu nih yang belum pernah pesantren sebelumnya, mungkin masih merasakan kebiasaan di luar ya. Sebenarnya sih ini Ustadz jelasin dulu, pesantren itu nggak semuanya teman-temannya baik, pasti ada aja yang jahil juga, pasti ada. Nah tapi itu tadi yang Ustadz saranin ke kamu harus ngomong terbuka dengan ustadznya ya,
contohnya ke Ustadz inilah, biar Ustadz bisa kamu bisa berkonsultasi dengan Ustadz bisa ngasih saran dan masukan ke kamu untuk menyelesaikan masalah. Nah oke, nih selanjutnya kamu udah ada ngobrol belum sama Ustadznya? Ngobrol sama Ustadznya belum kan? Belum, berarti cuma ini keluh kesah kamu ke teman-temannya. Ya, oke. Mungkin gini, kebiasaan mereka itu kan sudah ini ya, sudah menjadi tabiat ataupun jadi sifat mereka. Nah kalau misalkan kamu cuman ngelawan atau marah-marah ataupun ngedumel ke mereka, nggak bisa itu. Maksudnya apa nggak bisa? Kamu bukan nambah dijailin, digangguin. Nah, yang bisa apa Ustaz, habis itu bimbingnya. Mungkin mereka akan tahu. Nah nanti bimbingnya ngasih tahu orang tuanya. Nah gitu. Ya, insya Allah nanti Ustaz bantu juga untuk ngobrol ke bimbingnya, saudara ataupun Ustaz yang lain di kelasnya, biar anak ini dapat teguran ataupun dapat nasihat dari mereka. Ustaz pun juga akan nasihati, bantu. Nah tapi kamu harus memperbaiki ini juga nih, cara bergaul kamu, karena nggak semua orang itu baik, nggak semua orang itu buruk. Nah kalau misalkan boleh bergaul dengan siapapun, tapi harus pilih teman-teman untuk bergaulnya. Sama mereka ya tetap berteman tapi jangan ikuti kebiasaan mereka nih. Kan kamu tahu kalau misalkan dijauhin kan nggak enak, ya kan? Nah jangan ditiru. Tuh. Nah teman-temannya yang lain kamu harus deket sama teman-teman kamar ataupun sama teman-teman kelas. Biar apa? Biar kamu tuh dilihat berbaur. Kalau kamu sendiri, kamu pendiam, mainnya sendiri-sendiri aja, nggak bergaul sama teman yang lain, kamu bakal digangguin terus. Gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa kasih saran ke kamu. Untuk selanjutnya ya nanti kamu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Karena apa? Ustaz cuma bisa kasih saran, itu pun kalau kamu melaksanakan itu tergantung kamu. Tapi alangkah baiknya, karena Ustaz yang lebih berpengalaman ya, Ustaz kan posisi di saat seperti ini menjadi konselor dan kamu konselingnya. Kamu mengadukan masalah kamu dan Ustaz memberikan masukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, nanti lain waktu misalkan kamu ada masalah yang belum selesai ataupun kamu sudah mencoba apa yang Ustaz saranin ke kamu tapi belum juga berhasil ataupun belum mereda, mereka belum datang lagi ke sini, nanti Ustaz kita menyelesaikan masalah lagi, Ustaz bantu ya. Ini nanti kalau misalkan teman-teman yang lain nanya gimana sama Ustaz ataupun teman-teman yang lain ada masalah juga seperti kamu, datang aja ke sini, jangan ragu ya. Sama-sama kita untuk betah di pesantren, belajar sama-sama, ngapapun bareng. Nah teman-teman yang seperti itu juga kayaknya butuh Ustaz ajak ngobrol juga untuk merubah kebiasaan mereka lah, setiap mereka ya. Ustaz dari SMP di sini atau SMP-nya di luar? Saya SMP-nya di luar sih, negeri. Negeri, berarti Jadi baru pertama kali masuk pondok. berarti baru kali ini pesantren ya, baru ngerasain pesantren seperti apa gitu ya. Berarti dulunya asalnya dari mana? Dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Jauh-jauh dari Kalimantan untuk pesantren di Jakarta ya. Iya benar. Pasti ngerasain beda banget. Beda banget. Kulturnya, kebiasaannya, teman-temannya, cara berbicaranya juga ya, pergaulannya. Ya, paham. Datang ke sini dikasih tahu siapa? Kalau itu dari teman saya dan teman dekat saya. Oh, direkomendasiin datang ke sini untuk kamu Ustaz. Oh iya, kamu datang ke sini pasti tahu kalau misalkan Ustaz ini bisa mengkonseling orang. Iya. Ya, alhamdulillah Ustaz ini ngajarin kalian menjadi Ustaz di sini. Sekaligus juga kuliah mengambil jurusan BKPI. BKPI itu apa, Ustaz? BKPI itu bimbingan konseling pendidikan Islam. Secara tidak langsung itu Ustaz sudah belajar untuk mengkonseling orang lain. Ustaz menjadi konselor dan kamu jadi orang-orang seperti kamu ini menjadi konseling. Konseling ini mencurhatkan apa aja, ada permasalahan apapun ke konselor. Nanti Ustaz sebagai konselor akan membantu untuk menyelesaikan masalah kamu. Antum nih
misalkan mau komunikasi dengan ustadz, konsultasi dengan ustadz, ceritakan aja. Karena apa? Jangan ada yang ditutup-tutupin. Karena di BK itu seperti ustadz ya, sebagai konselor itu ada hal yang membuat bahwasannya menjaga privasi konselingnya. Misalkan antum ini ada masalah apa yang antum tidak bisa ceritakan dengan orang lain, ataupun antum bisa ceritakan dengan keluarga sendiri, ataupun antum hanya ceritakan teman-teman yang dekat sama antum aja. Antum cerita ke ustaz, berkeluh kesah ke ustaz, nggak apa-apa, dibuka semuanya, terbuka, jujur. Ustaz pasti bakal tetap ini kok, tetap menjaga privasi antum. Pasti Ustaz menjunjung tinggi tentang menjaga privasi, bahwasanya apa yang antum bicarakan dengan Ustaz, antum konsultasikan dengan Ustaz, yang tahu hanya antum, Ustaz dan Allah aja. Ya, biar masalah ini antum bisa menyelesaikan, Ustaz bisa membantu gitu ya. Dan paham berarti ya BK itu seperti apa ya? Karena gini, Ustaz harus menjelaskan seperti ini, karena BK itu di mata orang-orang luas itu umum, itu BK itu hanya manggil anak-anak yang bermasalah, dipanggil, dimarahin ataupun dihukum ya segala macam. Sebenarnya enggak. BK itu kayak gini, membantu. Mungkin teman-teman antum yang pernah kesini, yang rekomendasi antum kesini, pasti mungkin pernah ngobrol dengan Ustaz, pernah datang kesini, sehingga bisa berani untuk merekomendasikan antum nih kesini nih untuk nyari bantuan ataupun konsultasi dengan Ustaz ya. Oke, kalau Ustaz boleh tahu, ini ada problem apa sih, ada masalah apa antum dengan teman-teman antum di kamar nih? Masalah saya dengan teman-teman itu sering diganggu, sering diisengin gitu kan. Sering disengin, diajak aja juga nggak? Oh diajak enggak, cuma diisengin aja, diganggu lagi belajar. Antum nih tipenya orang yang suka bergaul atau ya sekedar-sekedarnya aja bergaul tuh temennya? Cuma sekedarnya aja gitu. Lah ya antum pilih-pilih temannya. Ya, Kenapa? Apa antum nih orangnya tertutup atau saya orangnya kadang siapa ya? suka sendiri atau gimana? Saya orang yang pemalu dan Pemalu. jadi nggak Nggak gampang. kelihatan sih kalau jadi pemalunya. Jadi nggak gampang bersosialisasi ke teman-teman yang lain. Sosialisasinya kurang gitu ya. Yang gangguin itu anak kamar sendiri atau anak kamar lain atau kakak kelas? Dan teman sendiri dan Oh, kamar sendiri. iya satu Berarti kamar sendiri. teman-teman antum kenal juga berarti ya? Iya Itu sering digangguin atau gimana? ya sering diganggu pas lagi belajar punya diambil. Dari kapan antum digangguinnya? Udah akhir-akhir ini udah seminggu dan Oh, udah seminggu, udah lumayan ya seminggu. iya. Awalnya sih masih biasa karena udah nggak tahan, jadi akhirnya saya cerita gitu. Oh, cerita dengan teman-teman dekat, akhirnya teman-temannya rekomendasiin antum kesini untuk konsultasi dengan Ustaz. Oke, paham, sudah tahu lah apa keluh kesah antum sedikit-sedikit. Kalau Ustaz boleh tahu nih, antum ini sudah ada ngobrol belum dengan Ustaz pembimbingnya? Kalau itu belum Belum ya? belum berani banget. Oh, apa takut dibilang cepu atau takut dibilang pengaduan? Ya gitu mungkin kan. Tapi berarti yang tahu masalah antum ini baru teman-teman deket antum aja berarti ya? Nah, tenang aja, ngobrolin semuanya, kasih tahu kayak mana sih kronologinya nih, diganggunya kayak mana aja, contohnya apa, nah waktunya kapan, itu ngobrolin, kasih tahu aja sama Ustaz, biar bisa bantu kasih solusi ya. Karena Ustaz sebagai konselor ini nggak bisa untuk memaksa antum ini harus melakukan ini, enggak. Ustaz hanya memberikan masukan, memberikan pengarahan ke antum untuk melakukan hal ini untuk bisa menyelesaikan masalah antum nih. Misalkan nih antum nih ya, kan kasusnya antum ini digangguin nih, jadi digangguin, dijailin sama teman-teman. Nah, Ustaz cuma bisa ngasih saran kayak mana, misalkan contohnya antum jauhi teman-temannya, antum melakukan pendekatan dengan ustadz-ustadznya,
Ustaz, keluh kesah aja, si Ustaz si A ini gangguin saya, si B ini sering jahilin saya, gimana baiknya Ustaz? Nah, nanti Ustaz pun di situ ntar membantu, Ustaz membimbingnya atau memanggil anak-anak yang sering ganggu antum atau nasihatin, ataupun bisa juga dihukum atau segala macam. Biar apa? Biar teman-teman antum yang jahil ini kapok nggak ngajarin antum lagi, dan nggak banyak dan nggak ada lagi yang santri-santri yang seperti antum. Kira-kira gara-gara digangguin ini masih betah nggak di pesantren? Kalau untuk sekarang itu masih setengah-setengah, masih setengah betah sama setengah enggak. Berarti ya Kita ini berarti ada keinginan main ini pindah dari pesantren atau nggak betah gitu, ada sempat kepikiran gitu ya. Ya ini suatu kekhawatiran sih kalau misalkan hal-hal seperti ini nggak ditanggulangin, hal-hal seperti ini nggak antum bingung untuk menyelesaikan masalahnya, ataupun antum udah capek segala macam, nanti antum ujung-ujungnya pengen pindah, tapi antum masih tetap pengen berusaha ngapal Quran ya, masih main di pesantren ya. Kalau Ustaz boleh tahu nih hafalannya sudah berapa? saya alhamdulillah udah 20 juz. Oh, itu bawaan dari SMP. dari SMP. Kalau di SMP itu saya cuma di tempat ngaji soalnya. Oh, tempat ngaji. Alhamdulillah teman-teman antum nih Ustaz masih banyak yang 8 juz, 10 juz, banyak belum sedikit lah yang di atas 10 juz lah. Antum ini sudah salah satu santri-santri yang udah banyak hafalannya kalau Ustaz di Indonesia ya. Oke, kembali ke topik pembicaraan tadi. Ustaz akan memberikan saran nih untuk antum ini ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin antum gini, misalkan antum ada masalah seperti ini, yang pertama apa? Yang pertama antum seperti yang Ustaz jelaskan tadi, laporkan ke Ustaz pembimbing, yang pertama. Yang kedua, antum harus menjauh dari mereka. Yang ketiga, antum sesekali misalkan antum tidak nyaman nih ada kehadiran mereka, nggak bisa antum terus bilang. Kalau misalkan antum nih udah dong, cukup dong, kelas dong, gangguin anak nih, udah berhenti, jangan gangguin anak lagi, anak nggak nyaman kayak gini, anak mau fokus apa, anak mau fokus belajar gitu. Antum harus ngomong, jangan diam terus. Kalau antum semakin diam, mereka semakin gangguin antum ya. Jadi kalau misalkan pun seperti ini jadinya harus ada perlawanan apa, bukan berantem berkelahi, bukan, tapi apa, ngomong sama mereka yang gangguin antum. Yang gangguin siapa kalau satu tahu namanya? Namanya Ansor sama Lutfi, ada 2 orang. Oh, sama Lutfi. Itu emang anaknya jahil apa jahil ke semua orang, apa cuma jahil sama antum doang nih? Ya semua orang sih, tapi lebih parahnya ke saya. Oh, berarti antum ini udah sering dijahilin sama mereka banget ya. Udah sering banget ya. Oke, Ustaz mau tanya nih, gimana pandangan kamu terhadap si Lutfi sama Ansor yang sering gangguin kamu? Gimana sih mereka di kamar? Kalau di kamar ya mungkin biasa aja, karena mungkin sering iseng, sering ganggu aja. Emang tipikal anaknya suka iseng ya? Berarti cuman kamu doang atau yang lain juga sering digangguin? Ada beberapa teman juga yang lain, tapi yang paling sering itu saya. Yang paling sering kamu yang digangguin sama mereka. Berarti teman-teman yang lain juga ada yang digangguin, tapi nggak suara kamu. Ada nggak yang merasa sampai nggak betah juga gitu? Jadi kurang tahu sih, kan saya orangnya nggak terlalu banyak berbau sama orang. Oke. Ada masalah-masalah lain di pesantren atau ada yang lebih, ada juga yang gangguin atau gimana? Itu aja sih. Ya itu aja. Disini sama kamu juga. Oke, nih untuk Ustadz akan ngasih masukan sebagai konselor. Ustadz akan ngasih masukan untuk depannya gimana, apa yang harus antum perhatikan. Antum ini harus memperhatikan apa perjalanan antum.
teman-teman ataupun cara bicara, cara bergaul, cara pendekatan terhadap guru-guru antum, bimbing antum, kawan-kawan antum gitu harus diperbaikin. Karena gimana, itu yang membuat mereka itu memulai jahil antum. Oh ini gak ada temennya nih misalkan, oh ini dia diam nih, udah gangguin aja, habis itu nggak ada yang bakal bilangin dia juga. Atau maaf ngomongnya Ustaz ini, mungkin antum juga dibilang apa sih itu aneh gitu misalnya, sampai mereka tuh masih mau gangguin antum gitu. Nah seumpamanya kalau misalkan antum berubah itu, antum berubah menjadi lebih baik, terbuka dengan orang lain, bergaulnya dengan orang lain lebih baik, habis itu nggak sendiri terus gitu ya, mau terbuka dengan ustadz-ustadznya, bimbing-bimbingnya. Mungkin nggak ada nih orang-orang yang seperti Lutfi dan Ansor gitu loh ya. Mungkin gitu saran, habis itu solusi yang Ustadz bisa kasih satu. Kalau misalkan kurang lebihnya ini ya, ini kapasitas Ustadz sebagai konselor ya. Ustadz juga masih belajar sih, Ustadz juga masih kuliah ya di bidang ini ya. Semoga aja dengan ilmu Ustadz yang sedikit bisa bantu antum nih, bantu antum untuk menyelesaikan masalah. Ataupun nanti kalau misalkan ada teman-teman antum yang bernasib sama, yang memiliki masalah seperti ini juga, nanti Ustadz juga bakal bantu juga gitu loh ya. Ya ini udah minum belum? Belum. Mau kopi atau air putih? Kopi aja. Ya. Aja. Antum kayaknya agak sedikit ngantuk tuh lah. Minum dulu. Minum dulu. Nikmatin dulu. Ya, anggap aja Ustadz ini sebagai salah satu juga lah. Ini apa? Guru bimbing juga apa? Terhadap antum. Jangan cuma di sini aja. Kalau misalkan antum butuh Ustadz untuk komunikasi, jangan di sini aja untuk apa? Mencari solusinya. Ya, misalkan antum ketemu Ustadz dengan emosi ataupun di sekolahan atau gimana ya, ada Ustadz gimana kabarnya ini atau Ustadz saya sudah lebih baik nih Ustadz, teman-teman saya sudah berbaur gitu, nggak apa-apa ngobrol aja. Ataupun misalkan Ustadz saya malah ada yang lebih gangguin lagi nih, ada yang lebih jahil lagi, ngomong aja, nanti insya Allah Ustadz bantu untuk menyelesaikan hal seperti itu ya. Tapi untuk hafalan, hafal di halakoh, habis itu belajar di sekolah aman, belajar lancar ya, lancar alhamdulillah. Untuk apa, pergaulan dengan teman-teman yang lain lancar ya, baik-baik aja ya, nggak ada masalah kan. Benar loh, ini mempengaruhi ini pandangan Ustadz terhadap antum nih, untuk memberikan solusi. Kalau misalkan antum nggak terbuka sama Ustadz juga pun susah gitu loh ya. Kalau misalkan semuanya baik, berjalan lancar ya alhamdulillah. Tapi misalkan ada kekeliruan teman-teman dari Ustadz antum kurang perhatian terhadap antum nih, atau apalagi antum kan santri yang baru masuk pesantren kan, baru belajar nyantri, baru kenal pesantren itu seperti apa, ngomong aja Ustadz. Insya Allah Ustadz juga bantu untuk memberikan saran ke Ustadz yang lain. Karena ini Ustadz ada kumpul nih, ada pasti ya adalah salah satu kumpulan ini yang kenal Ustadz kan, yang bisa didapat pasti kenal mereka. Nanti Ustadz bakal kasih solusi juga, bakal kasih masukan juga untuk apa, untuk memperhatikan santri seperti antum nih gitu ya. Antum kalau misalkan di organisasi kamar apa ada ini ya, bendahara atau ini nggak ada tanggung jawab di situ ya, berarti anggota kamar biasa ya. Tapi sama ustadznya care dengan anak-anak gitu. Alhamdulillah ustadznya kalau misalkan ada lubang ngobrol aja ya, misalkan nggak ada mereka pun ke ustadz juga masalah. Oke, itu aja ya. Udah
gimana rasanya sudah mendapatkan solusi dari Ustadz dan mencurahkan semua keluh kesah dengan segala macam cerita, gimana? Ya tidak lega, Benar bebannya udah terkurang udah mulai berkurang. ya. Pokoknya setelah keluar dari sini, setelah selesai dialog konselor dan konseling dengan Ustadz, ya Ustadz harapannya antum ini bisa lebih baik lah ya. Tapi ingat, antum yang menjalani ini semua, Ustadz hanya memberikan ini ya, memberikan